Selamat pagi teman-teman SP Voice. Kembali lagi bersama SPP News. Pada kali ini kami akan membahas informasi kepolisian. Permisi, Oh iya kak. apakah benar ini dengan SPP SMP 276? Iya kak betul. Podcast ini kami kenakan denda Loh. Emangnya kenapa kak? karena membahas hal penting tanpa pengetahuan yang cukup. Waduh. Terus ini gimana dong kak? Tenang saja, cukup undang saya sebagai narasumber. Oh, itu mah boleh banget kak. Kakak saya undang ke SPP, Suara Pelajar Podcast, podcastnya para pelajar. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan SPP episode ke-9 dengan tema Hari Bakti Kemasyarakatan yang ke-61. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Kaldo sebagai alumni SMP Negeri 276 Jakarta. Oh ya, sebelumnya nih Kak, Kaldo apa kabar nih Kak hari ini? Baik dong. Oh baik, lagi sehat dong ya? Sehat. Oke, kalau nggak sehat nggak mungkin dong datang Nggak ke mungkin sini. kesini. Oh ya, tadi Kaldo kesini bareng siapa aja Kak? Kebetulan bareng adik saya. Oh, bareng yang adik. Kebetulan juga alumni SMP 276. Oh, alumni SMP 276 juga? 276. Berarti datang berdua ke sini. Datang berdua. Datang berdua, oke. Aku hari ini mau nanya-nanya nih Kak, ke Kaldo. Boleh ya? Boleh dong. Boleh dong, takutnya nggak boleh lagi nih. Aku mau nanya nih Kak. Kan Kaldo baru ke SMP 276 lagi kan ke sini. Karena kan udah bertahun-tahun lamanya gitu nggak ke sini lagi. Nah, kira-kira Kaldo ngeliat gak sih Kak perbedaan SMP 276 yang sekarang sama terakhir kali Kakak sekolah di sini dulu? Perbedaannya ya? Iya. Perbedaannya banyak banget. Oh, banyak? Pastinya dari infrastrukturnya juga Oh, makin bagus kan? Iya. Terus fasilitasnya makin, wah apalagi contoh dari toilet aja tadi kan. Makin modern ya Kak? Dulunya ya mungkin bisa dibilang jauh lah dari kata bersih kan. Sekarang ya luar biasa lah. Oh, udah luar biasa Makin banyak ya? kemajuan. Oke. Berarti udah ada perbedaan nih Kak dengan SMP 276 yang sekarang sama yang dulu. Iya sih Kak, wajar aja karena kan makin lama SMP kita makin upgrade gitu, Betul, ikutin harus tuh. perkembangan zaman gitu Kak. Oh ya aku dengar juga nih Kak, katanya Kak Aldo ini waktu pas jadi murid di SMP 276 itu Kak Aldo dikenal sebagai atlet badminton bukan Kak? Betul. Oh betul. Ngeri juga atlet badminton. Enggak dong. Nah ini Kak Aldo jadi atlet badminton awalnya cuman hobi apa emang udah ada target buat jadi atlet dunia? Awalnya tuh berawal dari hobi. Oh, Emang dari kecil udah diajak main badminton oke. sama kakek sih sebenarnya. Oh, sama kakek? Karena kalau kebetulan orang tua background olahraga cuman dari sepak bola. Oke. Jadi yang pertama ngenalin badminton tuh kakek. Oh, Nah, kakek. kebetulan pas dikenalin badminton kok jadi tertarik, suka gitu kan. Akhirnya mulai diajak ke gor segala macem. Akhirnya mulai serius itu kelas 5. Mulai dari kelas 5 SD udah mulai ikut latihan. Udah ikut latihan. Jadi bakatnya bisa tersalurkan kan, disupport sama orang tua juga. Akhirnya SMP mungkin awal dari karir kali ya. Awal dari karir badminton di SMP. Mulai ikut ODSN segala macam perlombaan. Kebetulan juga SMP 276 sangat support parah buat Support ya? murid-muridnya. Didukung banget gitu. Akhirnya ya hasilnya buat 276 juga ada gitu kan. Prestasi-prestasinya. Oke. Gitu. Berarti progres buat jadi atlet badminton nih panjang juga ya Kak? Panjang banget. Iya sih. Tapi kalau menurut Kaldo main badminton tuh susah nggak sih Kak? Susah gitu kayak kan kita kalau main badminton nih butuh tubuh yang gesit gitu buat kayak nangkis, smash dan lain-lain. Kira-kira susah nggak sih menurut Kaldo? Dibilang susah sih sebenarnya gini, kalau dibilang susah atau enggaknya, apapun yang dilakukan dengan suka itu kan pasti bakal gampang. Gitu. Iya, biar Prosesnya gampang gitu. Iya. Cuman untuk ngeraih juara atau proses sampai juara itu kan gak mungkin hanya sekedar suka. Pasti ada usaha juga kan. Nah, usahanya itu yang lumayan gede sebenarnya. Berarti diperluin usaha juga nih Kak. Betul. Oke. Nah, Kaldo ini udah suka badminton dari kapan Kak? Apa dari SD, TK atau lebih kecil lagi gitu? Dan prestasi apa aja sih Kak yang udah Kakak raih dari umur segitu? Suka badminton sebenarnya dari kecil sih. Oh, dari kecil? Awal dikenalin ke badminton langsung tertarik, langsung
langsung tertarik dengan permainannya, dengan caranya, Iya, dengan iya. gamenya. Kemudian prestasi sih mungkin kalau yang dari 276 O2SN ya, mungkin juara O2SN dari kelas 7 kelas 8, terus ada turnamen-turnamen antar sekolah juga. Maksudnya yang mewakili 276 ini. Kemudian terakhir juara itu di Kapolri Cup 2025. Terakhir juara tadi hari ini. Tadi. Berarti baru-baru Ya, wali kota Depok. Itu tangan dong. Berarti Kak Aldo termasuk murid yang berprestasi juga ya di sekolah nih? Lumayan. Lumayan. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, untuk organisasi gitu. Kalau untuk organisasi, Kak Aldo pernah nggak sih Kak ikut organisasi kemasyarakatan di luar sekolah gitu? Atau pernah jadi panitia di beberapa kegiatan? Organisasi kemasyarakatan ya. Kebetulan saya juga terlibat di Karang Taruna. Karang Taruna di sini, RW 13. RW 13, oke. Untuk kegiatan-kegiatannya kita rutin setiap bulan puasa selalu bagi-bagi takjil. Tiap tahunnya pasti rutin. Kemudian ada penyaluran kayak sembako buat yang membutuhkan. Terus ke panti asuhan juga. Itu rutin dilakukan oleh Karang Taruna kami. Gitu. Berarti itu di luar sekolah ya? Kalau di dalam sekolah pernah? Di dalam sekolah pernah 2 periode berturut-turut jadi anggota OSIS. Anggota OSIS, keren juga nih Kak. Itu kan dong. Tapi kalau misalnya jadi panitia pernah nggak Kak? Panitia ya? Untuk panitia dulu mungkin 276 pernah ngadain konser. Konser nih. Ada konser pertama kali 276 ngadain itu 2 angkatan di atas saya. 3 angkatan kan. 3 angkatan. Cuman diturunkan, akhirnya ingin diteruskan kan, akhirnya berhasil dijalankan saat itu, dan kebetulan saya juga terlibat sebagai panitia. Kemudian setelah itu ada kegiatan seperti kalau perlombaan 17-an di sini. Classmeet. Classmeet. Iya. Sampai sekarang juga ada sih Kak. Sampai sekarang. Iya. Kegiatan-kegiatan sekolah lah. Berarti pernah jadi panitia ya sebelumnya? Pernah. Kalau pas jadi panitia tuh ada rasa deg-degan nggak sih Kak? Karena kalau aku sendiri nih, jadi panitia tuh kadang deg-degan gitu, kadang takut gitu buat ngomong depan umum gitu Kak. Kalau dibilang deg-degan sih pasti ada ya. Cuman lebih ke deg-degannya tuh mikirin ini berhasil gak dijalanin atau enggaknya. Karena kan kita udah siapin semua strukturnya, semua rundown-nya, segala persiapan udah disiapin dari jauh-jauh hari kan. Kalau sampai gagal kan kita juga yang malu gitu. Sebenarnya lebih ke kecewa sih kayak. Jadi deg-degannya di situ. Takut acara itu nggak berhasil dijalani. Berarti ada rasa takut kecewa gitu ya Kak. Sama juga sih aku juga nih kalau jadi panitia. Pusing juga. Kak Aldo, aku denger juga nih. Kak Aldo pernah jadi alumni di SMA olahraga ya? Betul. Nah, kakak ini ngerasain nggak sih perbedaan pas sekolah di SMA olahraga sama pas pendidikan di kepolisian? Kalau perbedaan mungkin dibilang perbedaan ada sedikit mirip kali ya. Karena sedikit mirip. Kita di SMA olahraga juga model boarding school. Jadi kita yang emang di asrama. Karena kegiatan di sana tuh kita emang difokuskan untuk latihan dari pagi dan sore, sehari 2 kali. Kemudian untuk akademiknya kita belajar juga setelah latihan pagi kita belajar. Cuman emang porsinya nggak sebanyak sekolah umum. Nggak sebanyak sekolah umum. Emang lebih dikhususkan untuk olahraga. Iya. Cuman kalau dibilang perbedaannya pasti banyak berbeda dengan pendidikan kepolisian. Oke. Berarti nggak jauh beda gitu ya Kak? Antara SMA. Pasti beda. Iya, antara SMA olahraga sama pendidikan di kepolisian gitu. Kenzi gimana? Tertarik untuk jadi SMA olahraga? Aku SMA olahraga sih ya Kak. Aku tuh nggak jago sebenarnya di olahraga tuh. Kadang kalau misalnya disuruh guru nih, suruh push up, langsung lemes gitu. Kayak gemeter aja gitu kalau ikut olahraga. Nggak tahu nih kenapa. Tapi kalau untuk akademik, aku bisa lah. Oke. Untuk ini Kak, kita lanjut aja nih. Kalau misalnya nih, kakak pernah nggak sih Kak awal-awal kepikiran gitu buat jadi polisi sebelumnya? Sebelumnya kakak pernah jadi kepikiran nggak sih buat bakal jadi polisi gitu? Kepikiran atau enggaknya sih lebih ke sebenarnya minat atau enggak minat sih sebenarnya. Udah ada pikiran untuk ke arah sana, tapi bukan yang utama. Emang awalnya tuh difokuskan emang untuk olahraga kan, pasti fokus di olahraga.
Terus kemudian setelah lulus SMA rencananya tuh bakal kuliah dulu. Oh, mau kuliah dulu berarti? Kuliah dulu. Oke. Cuman udah ada plan lah. Plan B-nya emang untuk ke kepolisian. Oh, buat Nah, kepolisian. kebetulan kepolisian kan buka di awal tahun. Oke. Jadi saya coba duluan di kepolisian. Karena bukannya awal tahun, sementara untuk SNM atau SBM kan ada di pertengahan kan, pertengahan tahun kan. Iya. Saat daftar kepolisian, awalnya ragu sih. Cuman akhirnya jalanin aja kan, jalanin. Iya. Ternyata nggak berasa gitu, nggak berasa udah sampai mau tahap akhir. Oke. Udah mau tahap akhir, akhirnya semua proses dan tes udah dilewatin. Oke. Nggak berasa udah sampai akhir, udah tahap akhir. Oh, udah tahap akhir. Ini udah tahap akhir gitu. Agak percaya nggak percaya juga kan. Iya. Akhirnya udah tahap akhir, pengumuman terakhir saat kelulusan dinyatakan lulus. Gitu. Oke. Akhirnya berangkat ke pendidikan. Iya. Oke, Kak. Please. Oke, ini Kak ada sedikit minuman. Boleh diminum dulu, Kak? Boleh kita minum dulu kali ya? Iya, Kak minum dulu kali ya, biar haus gitu. Habis ngomong panjang nih. Ini air apa nih kalau boleh tahu nih? Seger banget nih. Air mineral. Khusus Mineral. SMP 276 apa gimana? Nggak tahu deh, khusus SMP 7 mungkin. Kak Aldo ada yang mau dipromosiin nggak nih? Dipromosiin, kebetulan ada nih. Ada tuh, apa tuh Kak? Boleh nih? Boleh dong, kan kita lagi ditonton nih. Kebetulan yang emang ada rencana atau lagi bingung nih mau kemana-mana, bisa dicek Karistur namanya, itu tour and trip. Nah, logonya ada nanti ditampilin. Oke. Kebetulan ada maskotnya, number 1 tour and trip Gen Z. Wih, Gen Z ya. Oke. Kita balik pertanyaan ya Kak. Oke. Kan tadi aku habis nanya nih Kak, kepikiran nggak sih buat jadi polisi gitu? Aku jadi ada tarik nih buat jadi polisi nih, gitu. Tapi kalau ngomong buat tentang masuk ke polisi, ada nggak sih Kak hal-hal yang harus dipersiapin gitu buat masuk ke kepolisian? Hal-hal yang harus dipersiapin banyak pastinya kan. Oh banyak, oke. Mungkin dari persyaratan aja. Mungkin dari persyaratan tinggi badan tuh minimal sekarang 165 cm. Oke. Berat badan harus ideal. Hmm? Kemudian dari tes kesehatan, itu mungkin tes kesehatan bagian luar nggak boleh ada seperti bekas luka atau penyakit kulit segala macem. Untuk bagian dalam juga sama, nggak boleh ada istilahnya cacat lah di kesehatan. Oke. Jadi emang harus dijaga kesehatannya, kemudian harus dilatih juga kan jasmaninya. Jadi di tes jasmani nanti kita ada tes jasmani yang ada minimal yang harus dilewatin. Jadi harus dipersiapin, harus dilatih juga dari. Sebenarnya kalau misalkan minat masuk kepolisian, emang idealnya tuh mungkin ya dari SMA tuh udah dilatih gitu. Mungkin dari SMA kelas 1 kan 2 tahun mungkin persiapan yang baru matang gitu. Oke. Jadi nggak bisa yang ujuk-ujuk langsung daftar. Karena saingannya bukan cuma 100-200 orang. Pendaftaran tahun kemarin terakhir, waktu tahun saya itu ada sekitar 15.000. Oh 15.000? 15.000 pendaftar. Yang diambil cuma 600 orang. 600 orang? 600 orang. Jadi disaringnya dikit juga nih. Disaringnya dikit juga. Ke 600. Kemudian juga harus dilatih tes psikologi dan pastinya untuk akademiknya ya. Itu sangat penting gitu. Itu penunjang nilai paling tinggi itu sekarang di kepolisian akademik. Oh berarti yang paling penting di akademik gitu? Di akademik. Bukan tinggi badan atau badan harus keker gitu? Kalau tinggi badan itu kan persyaratan awal. Kalau misalkan persyaratan awalnya udah lewat, jadi tahapan tesnya itu awalnya tuh ada pengambilan nomor. Di pengambilan nomor itu awalnya dites dulu, dites tinggi badan dan berat badan. Kalau emang memenuhi syarat ideal, baru bisa lanjut. Nah, tes selanjutnya baru itu ada tes psikologi, akademik dan jasmani. Oke. Berarti yang terpenting itu adalah nilai akademiknya? Untuk penunjang, untuk bobot nilainya ya. Oh, untuk bobot nilainya iya. Cuman yang paling penting sebenarnya persyaratan awalnya dulu. Karena kalau persyaratan awalnya udah tidak memenuhi syarat, itu kan nggak bisa lanjut ke persyaratan selanjutnya gitu. Oh iya sih benar sih Kak. Oh ini juga pesan nih buat para teman-teman yang ada di SP Voice. Kalau misalnya kalian udah bercita-cita gitu buat jadi masuk kepolisian gitu, tapi badan kalian kurang mendukung gitu, atau tingginya kurang, atau badannya kurang bagus gitu. Tapi apa yang tadi Kak Aldo ngomongin, yang paling penting adalah apa tadi Kak? Nilai. Pertama nilai. Oh nilai. Akademik dulu. Nilai akademik dulu tuh. Jadi kalian jangan bersedih hati ya guys ya.
Terus juga ini Kak, kalau misalnya nih, kan Kak Aldo waktu pas menempuh pendidikan di kepolisian, itu Kak Aldo selalu pakai seragam dinas kemanapun atau gimana Kak? Untuk memakai seragam dinas kemanapun itu wajib. Oh, wajib? Karena sebagai namanya siswa ya, siswa Seba. Oke. Siswa itu sekolah bintara. Siswa Seba itu kemanapun harus menggunakan seragam. Oke. Karena itu emang udah ketentuan dari sananya, kayak gitu. Oh, oke. Berarti ada jadwalnya nggak sih Kak kalau misalnya buat pakai baju dinas kayak gitu? Untuk jadwalnya sebenarnya ada berbagai macam ya, berbagai macam ketentuan seragam. Cuman yang untuk lapangan, untuk kita kegiatan di lapangan itu ada namanya PDL, pakaian dinas harian lapangan. Oh, oke. Jadi itu yang emang dikhususkan untuk kita pakai saat di lapangan. Oh, saat di lapangan. Terus ada juga yang PDH. PDH itu untuk menghadiri acara-acara ada atau ketentuan acara-acara beberapa acara lah gitu. Oke. Berarti itu ada jadwal-jadwalnya ya Kak? Iya. Terus juga kalau misalnya nih Kak, ini aku nanya tentang cerita gitu ya Kak. Oke. Misal nih, kan rata-rata anak sekolah itu kalau misalnya pulang atau berangkat ke sekolah, rata-rata jalan kaki nih. Jalan kaki, pulang, berangkat gitu. Nah, pas pulang atau berangkat sekolahnya ini, dia ngerasa ada yang ngikutin dia gitu. Kayak orang mencurigakan gitu. Wah, ini siapa nih? Ada yang ngikutin saya gitu. Nah, hal apa sih Kak yang harus dilakuin pertama kali kalau misalnya kita di posisi kayak gitu? Apa kita harus langsung Lari gitu. kejaran sama yang nguntit atau ciduk dari belakang? Siapa itu gitu? Atau gimana nih? Sebenarnya kalau di posisi itu ya, balik lagi mungkin kalau misalkan emang di posisinya ramai, bisa langsung, ini sebagai preventif aja ya, pencegahannya aja ya. Oh, pencegahan. Pencegahan. Karena kan kalau posisinya tadi pulang sekolah kan nggak mungkin langsung lapor polisi atau telepon polisi kan. Oh iya kan, nggak bisa juga. Pasti ya mungkin pencegahan awalnya lebih ke mungkin ke tempat yang lebih ramai. Oke. Atau minta tolong ke orang yang emang lebih mampu gitu. Contohnya orang dewasa, atau mungkin kalau masih di sekitar sekolah lebih baik masuk ke sekolah dulu. Oh. Kalau emang merasa diikuti gitu kan. Oke. Jadi takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Iya, bener sih Kak. Tuh, aku juga kalau misalnya di posisi anak itu sih, aku spontan langsung kabur sih Kak kalau menurut aku. Kenzi udah kena di posisi itu. Pernah sih Kak kalau misalnya aku diikutin orang asing gitu. Tapi aku spontan aku langsung kabur gitu Kak. Tapi sekarang karena Kak udah ngasih tahu, jadinya aku tahu nih sedikit informasi gitu buat Kak Aldo. Terus juga Kak Aldo ini pernah nggak sih Kak nanganin kasus yang paling sering atau yang paling parah deh tentang kasus anak sekolahan gitu? Dan gimana sih Kak cara Kak Aldo nanganinnya? Bisa dijelasin nggak Kak? Sebenarnya untuk nanganin kasus anak sekolahan, mungkin anak sekolah yang terlibat kali ya. Oke. Anak sekolah yang terlibat tuh pernah sih. Jadi sebenarnya nggak pure semua anak sekolah, cuman ada anak sekolah yang terlibat. Jadi waktu itu, waktu saya masih terlibat atau tergabung di tim, ada namanya tim Patra. Patra itu motoris. Oke. Mungkin Kenzi kayak pernah lihat tim 86 kalau di TV-TV. Oh, di TV-TV. Nah, dulu seperti itu. Oh, pernah tuh aku lihat. Kerjanya patroli reorganisasi kan, pada malam hari. Saat itu patroli di daerah Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama. Saat itu kita sedang patroli. Emang saat itu mungkin sekitar pukul 3 atau setengah 4 subuh. Oh, posisinya. Nah, habis itu kita patroli santai, mungkin emang awalnya tidak ada gangguan gitu. Kemudian ada dua orang pemotor, dua-duanya mungkin udah sekitar umur 30-an. Oke. Dia minta tolong, teriak-teriak, Pak, tolong Pak, begal. Oh, ada begal. Ada begal. Akhirnya kita putar balik kan, kita kejar. Kita kejar dan kebetulan kita berhasil tangkap nih dua-duanya. Jadi ada begalnya ada dua, yang satu mungkin senjata apa itu ya, kayak semacam celurit panjang gitu. Ngeri juga itu warna emas. panjang. Dan motornya udah sempat dijatuhin. Tapi kebetulan untung kita bergerak cepat, berhasil nangkap kan, dan kebetulan itu satu pelaku itu masih anak sekolah. Anak sekolah, umurnya masih 16 tahun. 16 Jadi tahun. sekitar kelas 2 SMA kali ya. Sekitar 2 SMA berarti. Akhirnya pelaku dan korban kita bawa ke polsek terdekat, di Polsek Kebayoran Baru kalau nggak salah. Akhirnya ditangani sama polsek, kita juga ikut tangani. Akhirnya sampai sekarang saat itu dia sudah ditahan. Lagi tahan. Karena curanmor. Ngeri juga sih Kak. Gitu. Soalnya ini parah sih. Iya sih. Soalnya pelajar masa ngelakuin hal-hal kayak gitu ya.
Tapi menurut Kak Aldo, itu masa depan anak itu ini nggak sih, kelihatan nggak sih Kak kalau misalnya udah ngelakuin hal kayak gitu? Sebenarnya untuk masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Balik lagi ke pergaulan sih. Pergaulan sama diri sendiri sih. Sebenarnya kalau untuk masa depan kan itu kan pilihan dari diri kita kan. Oke. Kita mau gimana untuk ke depannya gitu. Kalau kita emang pengen jadi orang yang seperti apa itu kan tergantung pilihan kita juga. Oke. Jadi kalau emang pengen masa depan yang bagus ya mungkin dari sekarang juga harus bagus gitu. Iya, Gak mungkin iya, kita iya, jelek iya. sekarang tiba-tiba di depan itu bagus kan. Ada tabur tuai lah yang dari umur saat ini. Iya sih Kak, juga ngeri juga nih soalnya. Ini juga pesan nih buat para SB Voice. Kalau kalian udah ngelakuin kasus-kasus yang parah gitu atau kasus yang sering lah kalian lakuin atau teman-teman kalian, menurut aku kan cepet tobat deh guys. Kayaknya soalnya kita nih sebagai pelajar, harus itu kita ngelakuin hal yang harus dilakukan sebagai pelajar gitu Kak. Bukan untuk ngelakuin hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Jadi kita harus tetap berjalan sesuai apa yang harus kita lakuin gitu. Terus kalau untuk Kaldo sendiri nih, kalau di sekolahan itu termasuk anak sekolah yang baik-baik aja maksudnya kayak anak baik-baik gitu, nggak pernah ngelakuin hal-hal yang nakal atau bikin kesel guru gitu Kak, atau gimana nih? Kalau dibilang baik-baik, kalau dibilang nggak bikin kesal guru, pasti semua pernah bikin kesal guru lah. Bikin kesel juga. Nggak mungkin enggak gitu. Iya, saya juga pernah. Cuman untuk secara perilaku, secara sifat mungkin masih tergolong baik lah. Gitu. Bukan anak yang siswa bandel gitu. Oh, oke. Berarti Kaldo bukan masuk anak yang bandel banget gitu kan, masih anak-anak baik-baik aja gitu. Atau Kaldo juga mau kasih edukasi gitu ke SB Voice tentang kayak apa sih kayak kasus-kasus dari sekolahan juga gitu, kayak tawuran, narkoba, atau cara biar nggak salah pergaulan gitu Kak, agar mereka paham gitu dan gimana cara ngatasinnya. Oke, sebenarnya kalau edukasi mungkin dari SMP nih untuk tidak salah pergaulan atau gimana, mungkin ada barrier dari dirinya sendiri ya, karena gimana pun pergaulan jelek pun kalau kitanya bisa menahan untuk tidak melakukan, itu balik lagi ke kitanya. Oke. Jadi semua itu berawal atau bermula itu keputusan ada di diri kita. Kalau kita mau menjadi baik, mau sejelek apapun pergaulan kan, kalau kita tidak memilih untuk melakukan itu kan pasti nggak akan terjadi. Oh iya. Jadi balik lagi harus ada iman pastinya ya. Iman dari dalam diri, kemudian ada pastinya ilmu juga. Dibilang pergaulan juga bisa, cuman balik lagi sih sebenarnya ke diri kita sendiri. Oh, balik lagi ke diri kita yang sendiri. harus dibangun pondasi sebenarnya dari dalam diri kita. Kalau kitanya baik, pasti lingkungan mengikuti gitu. Oke, jadi harus perkuat iman juga nih kayak. Perkuat iman itu wajib. Tekadnya juga harus kuat nih teman-teman. Oh, tadi aku kan udah nanya-nanya nih Kak ke Kaldo nih, udah saya nanya-nanya. Nah, sekarang aku punya games nih Kak buat Kaldo. Boleh. Kaldo mau ikutan nggak nih? Mau dong. Nama gamesnya itu adalah This or That. Jadi tuh gamenya ini aku bakal kasih kakak dua pernyataan dan kakak harus pilih salah satu di antaranya. Cepat nih, harus jawab cepat. Jawab cepat juga boleh, jawab lama juga boleh. Yang pertama adalah kopi atau teh saat lembur. Kopi. Kenapa lebih pilih kopi daripada teh? Pastinya satu biar nggak ngantuk pastinya kan. Oh, biar nggak ngantuk. Kebetulan juga saya penyuka kopi susu. Kopi susu nih. Jadi pilihannya kopi. Oh, Gitu. jadi kalau termasuk pecinta kopi banget nih kan? Pecinta kopi. Oke, kita lanjut yang kedua ya Kak. Shift malam atau shift siang? Shift malam. Oh, kenapa lebih pilih shift malam? Apa biar pagi sampai siangnya bisa beraktivitas gitu Kak, atau gimana? Karena gini, kalau shift siang itu kan akhirnya kegiatan masyarakat, semua kegiatan masyarakat lagi dilakukan. Oh. Pastinya banyak yang kejadian-kejadian resikonya makin tinggi kan. Oke. Kalau shift malam kan mungkin resiko kejadiannya hanya ya tadi mungkin kejahatan di jalanan atau curanmor yang mungkin setiap hari nggak terjadi gitu. Jadi resiko untuk apa ya, bertindakan tuh lebih kecil lah. Oh, jadi resikonya lebih kecil gitu ya Kak. Betul. Oke. Terus kita lanjut yang ketiga nih Kak. Boleh. Yang ketiga itu adalah dikenal sebagai polisi yang ramah atau dikenal sebagai polisi yang tegas. Waduh. Dua-duanya sebenarnya nggak bisa jadi pilihan ya. Oh, nggak bisa jadi pilihan. Dibilang
dikenal sebagai polisi ramah dan sebagai polisi tegas. Untuk kondisi saat ini kan kita harus citra Polri itu kan harus humanis, artinya harus ramah terhadap masyarakat. Ramah ya. Cuman gimana pun juga jati diri dalam kita tuh Polri itu tegas. Jadi tegas dan ramah harus beriringan gitu. Jadi menempatkan posisi tegas dan ramah bisa kedua-duanya gitu. Oh, bisa kedua-duanya gitu ya, Kak. Oke, masuk juga sini. Nah, kita lanjut yang keempat ya, Kak. Lanjut yang keempat. Dapat lembur di hari kerja atau piket di hari libur? Lembur dari kerja atau piket dari libur? Mungkin piket dari libur. Kenapa tuh, Kak? Piket dari libur? Karena kalau habis piket kita libur kan. Jadi sama aja. Biar lebih nyantai gitu ya. Habis piket langsung libur nih, ngapain aja. Oke, berarti itu aja nih, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ya, Kak. Oke. Bekerja di kantor atau bekerja di lapangan? Kebetulan saya lebih suka bekerja di kantor. Oh, di kantor. Kenapa lebih suka kerja di Kenapa kantor? suka di kantor? Karena untuk awal-awal saya berkecimpung di Polri, sudah berada di pekerjaan lapangan, artinya ingin cari suasana baru lah. Oh, iya sih. Berarti pengen cari suasana baru gitu ya, Suasana Kak? baru. Oke. Nih ada lagi nih, Kak. Makan di luar atau makan bekal saat istirahat? Makan di luar atau makan bekal ya? Iya. Kebetulan saya masih single, jadi nggak bawa bekal. Single. Jadi pilihannya makan di luar. Oh, makan di luar. Bukan berarti boros atau hedon atau gimana. Oh, bukan Karena nih. pilihannya saya tidak mau bawa bekal. Berarti emang jarang bawa bekal gitu ya, Kak? Jadi makan di luar. Hampir nggak pernah sih. Tapi kalau makan di luar kayak gitu, boros gak sih, Kak? Apa gimana nih? Apa Sebenarnya, kalau tahu? kebetulan kalau untuk kita penugasan di luar ya, penugasan saat menjadi Polri itu, saat penugasan kita dapat makan. Oh. Kebetulan dapat makan. Dapat Jadi makan? kita disediakan makan. Jadi pilihannya itu balik lagi ke kita, boros atau enggaknya. Jadi kalau emang kita mau menghemat, kita bisa makan nasi, istilahnya nasi pembagian lah, nasi jatah. Oh. Tapi kalau emang kita mau ngeluarin budget lebih, mau makan sesuatu yang emang kita pengen, mungkin bisa beli. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing, boros atau enggak. Berarti tergantung dari orangnya masing-masing ya, Kak? Betul. Oke. Terus kita lanjut lagi nih. Patroli motor atau patroli mobil? Suka yang mana nih? Patroli motor. Kenapa? Apa lebih enak naik motor daripada naik mobil? Enggak, kalau dalam konteks patroli ya, Oh. lebih enak motor. Karena satu, kalau kita untuk mengejar istilahnya kejahatan, itu lebih fleksibel. Kalau mobil kita nggak bisa, istilah kalau dia masuk ke gang atau skill, kita kan ribet sendiri lah. Kalau motor kita fleksibel, bisa dipakai kemana-mana. Oke. Dan bisa lebih cepat juga nih. Gitu. Oh, bisa lebih cepat juga kalau misalnya naik Betul. motor. Tapi emangnya kalau naik mobil itu nggak cepet apa gimana, Kak? Apa lebih cepet? Cepet, cuman pergerakannya kan terbatas pasti. Oh, iya, Nggak- iya. Mobilitasnya pasti nggak sefleksibel dari motor lah. Oh, nggak fleksibel dari motor gitu. Jadi motor lebih cepet juga ya kan? Oke. Waduh, kayaknya nih gamesnya udah habis nih, Kak. Tapi nggak apa-apa. Kita kasih applause dulu dong buat Kaldo. Oke, aku mau ngucapin makasih banyak nih, Kak, buat Sama-sama. Kaldo yang udah datang di acara ini. Karena Kaldo udah nyebutin waktu kan buat datang ke acara suara pelajar podcast suara pelajar gitu ya kan. Atau ada nggak sih, Kak, pesan dan kesan yang mau Kakak kasih tahu ke SP Voice buat motivasi gitu atau juga bisa? Motivasi ya, sebenarnya pesan dan pesan sih sebagai manusia aja ya. Yang Oke. pertama, mungkin apapun masa depannya itu ditentukan dari diri kita. Oke, dari diri Jadi, kita sendiri ya. Pilihan mau bagus atau enggaknya masa depan itu balik lagi apa yang kita perbuat saat ini. Oke, asik. Itu pengalaman lagi dong. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi nih, Kak, Sama-sama. buat Kaldo karena udah nyebutin waktu, terus juga buat teman-teman SP Voice yang udah udah nonton sampai akhir podcast ini. Kita kasih salam perpisahan dulu kayak buat para penonton gitu ya, Kak. Boleh. Kita kasih perpisahan kayak terima kasih dan sampai jumpa teman-teman gitu ya. Oke. Kenzi duluan ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.